Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki kepada kita semua tanpa terkecuali. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita renungkan bersama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita menanggapi rezeki yang datang kepada kita, yang menanggapi rezeki yang datang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam menyikapi segala bentuk rezeki, baik itu dalam bentuk harta, makanan atau nikmat-nikmat atau rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Salah satu sikap utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani ketika mendapatkan rezeki adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap rezeki yang kita terima adalah karunia, yakni karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melampiaskan bahwa tentang rezeki tersebut. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur kepada yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima makanan, beliau selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan, sebagai kata atau ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita menjaga keberkahan dalam rezeki tersebut yang telah kita terima. Adapun yang kedua, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi ketika datang rezeki kepadanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadu atau rendah hati dalam menyikapi rezeki tersebut. Beliau tidak pernah merasa sombong atau tinggi hati meskipun mendapatkan rezeki yang melimpah. Sebaliknya, beliau selalu hidup sederhana dan tidak pernah berlebih-lebihan dalam memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum selama 3 hari. Selama 3 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Ini menunjukkan bahwa meskipun beliau bisa memiliki lebih, namun beliau memilih untuk hidup sederhana dan tidak tamak terhadap dunia. Yang ketiga adalah memberi. Sikap lain yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang rezeki kepadanya adalah dengan berbagi kepada orang lain, kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menumpuk harta untuk dirinya sendiri, tetapi beliau selalu untuk berusaha memberi, bersedekah, mengeluarkan hartanya kepada yang lebih membutuhkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disebutkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh nyata ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima harta, beliau langsung mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa menunda-nunda. Sikap ini mengajarkan kita bahwa salah satu cara terbaik untuk mensyukuri nikmat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbagi kepada sesama. Adapun selanjutnya apabila ketika rezeki datang kepada Rasulullah menyikapinya dengan tidak terlalu tergantung kepada dunia, kepada rezeki dunia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada dunia, pada rezeki dunia tersebut. Beliau menyadari bahwa rezeki duniawi hanyalah bersifat sementara, fana. Dan yang lebih penting adalah rezeki untuk akhirat.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi radhiyallahu an, At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam mempunyai dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidaklah perut anak Adam itu akan dipenuhi kecuali dengan tanah. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Ini mengingatkan kita agar tidak tamak atau serakah dan selalu ingat kepada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hanyalah sifatnya itu sementara atau fana dan tidak akan membawa kebahagiaan yang hakiki sejati. Selanjutnya adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang rezeki kepadanya adalah memandang rezeki tersebut sebagai ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa rezeki baik yang sedikit maupun yang banyak adalah ujian yang diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini adalah untuk melihat bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita bersyukur atau kufur? Apakah kita memanfaatkannya untuk kebaikan atau justru untuk keburukan? Justru untuk keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surah Al-Anfal ayat 28. Dengan menyadari bahwa rezeki adalah ujian, kita akan lebih berhati-hati dalam mengelola dan menggunakan ataupun memanfaatkan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Serta selalu memohon bimbingan Allah agar dapat lulus dalam ujian tersebut. Sikap yang terakhir yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang rezeki kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika menghindari sikap tamak atau serakah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghindari sifat tamak atau serakah. Beliau mengajarkan bahwa rezeki duniawi hanyalah sementara dan tidak boleh menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Beliau bersabda, seandainya anak Adam punya dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga dan tidaklah perut anak Adam itu akan dipenuhi kecuali dengan tanah. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita teladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menanggapi rezeki yang datang kepada kita dengan bersyukur, tawadu, berbagi, tidak bergantung kepada dunia, memandang rezeki sebagai ujian dan menghindari sikap tamak dan serakah. Insyaallah kita akan menjadi hamba yang lebih baik.